Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malina Huda Laili, mahasiswa Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penyuluhan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang isi piringku. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga sehat semuanya dan semoga usia saat ini memberikan kebahagiaan dan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini saya mempunyai slogan yang berbunyi lansia sehat dan bahagia dengan isi piringku. Apa sih itu isi piringku? Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan memberikan penjelasan tentang lansia atau lanjut usia. Lansia di sini dimulai dari usia pertengahan 45 sampai 59 tahun, kemudian lanjut usia umur 60 sampai 75 tahun dan usia sangat tua yaitu usia di atas 90 tahun. Dan apa sih masalah gizi yang sering terjadi kepada lansia? Masalah gizi di sini dimulai dari penurunan nafsu makan. Mungkin Bapak Ibu sekalian mulai mengalami penurunan nafsu makan karena mungkin Bapak Ibu sekalian lebih menyukai makanan yang berkuah dibandingkan makanan yang kering. Selanjutnya adalah penurunan berat badan. Penurunan berat badan di sini dapat terjadi karena Bapak Ibu sekalian kurang nafsu makan dan makan sedikit sehingga berat badan sering menurun. Kemudian perubahan indera pengecap dan gangguan mengunyah menelan. Di sini mungkin karena gigi mulai keropos dan copot sehingga nafsu makan dan selera makan berkurang, sehingga dapat terjadi konstipasi atau kesulitan dalam akses makanan. Di samping itu juga dapat terjadi penurunan berat badan yang dapat mengakibatkan gizi kurang dan kelebihan berat badan atau obesitas. Bagaimana sih cara untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, kita dapat mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan isi piringku dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penerapan isi piringku adalah agar makanan yang dikonsumsi bervariasi dan memiliki nilai gizi yang seimbang sehingga mampu menjaga berat badan kita menjadi berat badan ideal sehingga masa tua Bapak Ibu sekalian lebih sehat, produktif, dan pastinya bahagia. Nah, ini merupakan gambaran dari isi piringku yang terdiri dari sepertiga makanan pokok, sepertiga sayuran, 1/6 lauk pauk, dan 1/6 buah-buahan. Dan dapat didukung dengan aktivitas fisik selama 30 menit, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, dan jangan lupa minum air putih 8 gelas sehari. Nah, apa sih kebutuhan yang perlu kita cukupi untuk usia lanjut? Nah, usia lanjut menurut energi kelompok umur lebih dari 65 tahun dibagi menjadi nasi. Nasi di sini 5 porsi untuk laki-laki dan untuk perempuan 3,5 porsi. Sayuran untuk laki-laki terdiri dari 4 porsi dan untuk perempuan terdiri dari 4 porsi sama. Untuk buah laki-laki dan perempuan 4 porsi. Untuk tempe atau tahu
dapat dikonsumsi sebanyak 3 porsi. Ikan segar dapat dikonsumsi sebanyak 3 porsi dalam sehari untuk laki-laki maupun perempuan. Dan untuk susu sehari dapat dikonsumsi 1 kali, baik itu laki-laki maupun perempuan. Minyak atau goreng-gorengan dapat dikonsumsi sebanyak 4 porsi. Dan untuk gula di sini dapat dikonsumsi sebanyak 2 porsi, baik itu laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya adalah makanan pokok yang dapat dikonsumsi sehari sebanyak 1/3 piring dalam sekali makan atau makan pagi, makan siang maupun makan malam. Nah, apa sih makanan pokok itu? Makanan pokok adalah makanan karbohidrat yang berguna sebagai sumber tenaga pada tubuh kita. Sehingga di sini makanan pokok merupakan sumber energi yang menyediakan energi yang dapat disimpan dalam tubuh. Selain itu, makanan pokok juga dapat membantu menjaga massa otot, meningkatkan kesehatan pencernaan, meningkatkan kesehatan jantung dan mengelola diabetes, serta dapat mengendalikan berat badan. Di sini, makanan pokok dapat kita jumpai pada nasi dengan ukuran rumah tangga sebanyak 3/4 gelas dalam sekali makan. Jagung dapat dikonsumsi dengan sebanyak 3 per gelas atau 100 gram. Selain itu ada singkong, ubi jalar, kentang, sagu, terigu, talas, mie basah, mie kering, bihun, dan rotinya ada sayuran. Sayuran dapat dikonsumsi sebanyak 1/3 piring dari sekali makan pagi, makan siang maupun makan malam. Manfaat apa sih yang dapat kita ambil dari konsumsi sayuran? Nah, dengan mengonsumsi sayuran dapat mencegah dan mengurangi stres yang berlebihan. Selain itu dapat memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, dan sebagai sumber energi bagi tubuh, serta dapat menjaga kesehatan mata, membuat kulit menjadi sehat, dan memperkuat tulang. Nah, di sini kan usia tua sering mengalami yang namanya osteoporosis. Nah, dengan mengonsumsi sayur yang cukup dapat mencegah osteoporosis terjadi pada lanjut usia. Selanjutnya adalah bahan makanan yang dapat kita jumpai adalah bayam, daun bawang, daun kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, kangkung, dan banyak sekali jenisnya. Kita dapat mengonsumsi sayuran sebanyak 1/3 piring dalam sekali makan. Selain itu juga dapat dibuat snack dengan sayur. Nah, selanjutnya adalah lauk pauk. Lauk pauk dapat kita konsumsi sebanyak 1/6 piring dalam sekali makan, dari mulai makan pagi, makan siang, maupun makan malam. Lauk pauk di sini merupakan sumber protein yang memperkuat sistem kekebalan tubuh, menyeimbangkan hormon dalam tubuh, serta zat pembangun untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak. Di sini lauk pauk terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah lauk pauk hewani yang kita dapatkan dari hewan, dan yang kedua adalah lauk pauk nabati yang dapat kita jumpai pada biji-bijian seperti kacang kedelai, kacang hijau, tempe, tahu, dan sebagainya. Sedangkan untuk
hewani dapat kita dapatkan dari daging sapi, daging ayam, ikan, laut, dan sebagainya. Nah, untuk lauk pauk yang dapat kita konsumsi adalah daging sapi dengan ukuran 1/3 piring atau dengan ukuran rumah tangga itu sebesar 1 potong sedang dengan ukuran 50 gram. Untuk daging ayam juga 1 potong sedang dengan ukuran 50 gram. Selain itu ada ikan, udang, telur, dan sebagainya. Nah, makanan di sini dapat dikonsumsi untuk menjaga kekebalan tubuh serta dapat menggantikan sel tubuh yang rusak. Nah, selanjutnya adalah lauk nabati. Lauk nabati di sini adalah misalnya ada tahu. Tahu dengan ukuran 1 biji besar itu mempunyai berat 100 gram. Kemudian ada tempe 2 potong sedang dengan ukuran 50 gram. Kemudian ada kacang hijau dengan ukuran 2,5 sendok makan setara dengan 25 gram dan sebagainya. Selanjutnya adalah buah-buahan. Buah-buahan yang dapat kita konsumsi adalah 1/6 piring dalam sekali makan. Buah-buahan di sini memberikan manfaat yang penting bagi tubuh, yaitu sebagai sumber vitamin. Sumber vitamin di sini berbagai macam. Selain sumber vitamin, buah juga sebagai sumber mineral yang merupakan zat gizi mikro yang diperlukan oleh tubuh. Sumber air dan zat gizi yang dapat kita temukan pada buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Selain itu adalah sebagai antioksidan. Antioksidan di sini adalah dapat mencegah penyakit tertentu, misalnya seperti kanker dan sebagainya. Selain itu, buah-buahan juga penting sebagai sumber serat yang penting bagi tubuh. Buah-buahan di sini dapat kita konsumsi, misalnya apel. Setengah buah sedang itu mempunyai ukuran 75 gram. Jeruk 1 buah sedang itu mempunyai ukuran 100 gram. Selain itu, buah yang dapat kita konsumsi adalah pisang 1 biji dan mangga 1 potong sedang itu sebesar 100 gram. Ada jeruk, ada melon, dan ada semangka. Nah, di sini adalah merupakan contoh penerapan isi piringku dalam sekali makan atau makan pagi. Nah, ini merupakan 1 piring isi piringku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga makanan yang kita konsumsi dapat bervariasi dan pentingnya adalah mempunyai nilai gizi yang seimbang sehingga masa tua kita menjadi lebih sehat, produktif, dan pastinya bahagia. Ini merupakan contoh makanan dari makan pagi, makan siang, maupun makan malam yang merupakan penerapan dari isi piring. Kalian perlu juga menerapkan pola hidup sehat yang dapat mendukung tercapainya gizi seimbang. Pola hidup sehat adalah fokus pada asupan gizi seimbang dengan menerapkan isi piringku dan pastinya adalah aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kondisi tubuh dan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Fisik di sini tidak perlu dipaksakan ya Bapak Ibu, hanya 30 menit, tetapi jika tubuh dalam kondisi yang kurang enak badan dapat dilakukan di saat
badan dan keadaan Bapak Ibu sekalian sudah pulih atau sehat kembali. Dapat dilakukan misalnya seperti jalan kaki, mengelilingi kompleks bisa, kemudian membersihkan rumah itu merupakan aktivitas fisik. Jika Bapak Ibu masih kuat untuk bersepeda, bisa bersepeda santai, naik turun tangga, berkebun, berenang jika bisa dan masih sanggup, dan jalan cepat. Nah, selanjutnya adalah dengan membatasi asupan gula, garam, dan lemak. Gula dapat dikonsumsi sebanyak kurang lebih 2 sendok makan ataupun sampai 4 sendok makan dalam sehari. Selain itu juga membatasi garam yang penting untuk mencegah terjadinya hipertensi dan mencegah atau membatasi asupan lemak. Selain itu juga mengonsumsi kalsium yang dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya osteoporosis dan penting untuk memperhatikan cairan yang kita konsumsi. Ingat Bapak Ibu, dalam satu hari kita dianjurkan untuk mengkonsumsi 8 gelas air putih untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Dengan menerapkan pola hidup sehat dan isi piringku dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian dapat membantu mengurangi masalah gizi yang terjadi dalam usia tua atau usia lanjut, sehingga dalam usia lanjut Bapak Ibu sekalian dapat menjadi produktif, sehat, dan pastinya bahagia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin kurang jelas dalam saya menyampaikan materi, bisa meninggalkan komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.